Stay alive. Jack, lu suka Asik. BTS gak sih? Gua kemarin makan itunya doang tuh pan, apa namanya yang McD Oh, itu. McD. Oh, lu menyusahkan para driver. Iya, gue termasuk yang beli Oh, gua. Nih emang kita di episode ini mau bahas itu ya pan. oke. Asik. Ini kita sebelum kita ngebahas tentang BTS dulu, kita intro nih. Intro dulu. Nah, Yo, aduh. what's up guys? Waduh, lu gimana kabarnya pan hari ini? Alhamdulillah, lu gimana Jack? Kabar gua buruk. Oh, lu buruk. Kalau gue sih stay alive banget. Bener gak sih lagu itu? Iya kayaknya ya. Gue nggak tahu malah Eh, lagu yang maksud yang gue mana. juga. Ya, daripada gue nyanyiin gak bakal tahu juga sih karena nada gue terlalu bagus, Jack. Gue harap lu baik-baik aja sih, Jack. Ih, Amin ya. parah, amin. Gue juga nih apa namanya? Kita lagi ada di quarter life crisis, teman-teman. Mungkin teman-teman Betul juga sekali. mengalami hal tersebut. Iya, Oleh kita karena itu, sudah teman-teman boleh lulus gitu. apa namanya? Untuk melampiaskan quarter life crisis itu, teman-teman bisa sharing di grup Telegram kita. Linknya ada di Atau bawah. Discord, kita bisa cerita-cerita Ah, di sana. sabi Tuh. banget. Kita Syukur-syukur bahas kalau apa nih? syukur-syukur kalau Irfan jawab di grup Discord. Jawab selalu karena kita gabut. Nih hari ini Kita kita ada bahasan yang serius nih, Aban. Iya, pertama kita akan bahas tentang atlet tinju ya kan. Seorang atlet tinju kemarin Manny Pacquiao yang Hmm. sudah mendeklarasikan dirinya untuk nyalon presiden Filipina ya. Filipina. Filipina tahun 2022. Waduh, ini gokil banget sih sebenarnya Gila. buat gue berita ini. Anjing Lu parah. gimana sih menurut lu Jack? Gimana ceritanya seorang atlet tinju yang biasa bertarung melawan musuh di lapangan gitu kan? Sekarang dia bertarung di pemilu gitu. Wah, itu Tanggapan lu gimana tuh? kacau parah sih. Gua ingat banget waktu gua masih SD itu hari Minggu nonton tinju itu salah satunya pasti ada doi itu, Manny Parah Pacquiao. Pacquiao ya, jago banget dia Emang parah. Pak, sumpah emang jago. Dan fun Iya. fact-nya itu Manny Pacquiao waktu masih aktif tinju pun dia sebenarnya juga seorang senator loh. Oh iya iya. Nah, Iya. jadi dia tuh emang anggota dewan juga waktu dia masih aktif tinju pun gitu. Jadi itu mungkin alternatif bagus tuh buat apa namanya rakyat kita gitu ya, rakyat Filipina juga mungkin khususnya kalau nggak suka sama anggota dewannya bisa nonjokin anggota dewannya langsung tuh sebenarnya. Iya, jadi bisa sih ya. Dan gue yakin pasti pendapatnya bakal didengar langsung pas dia nyalain mic gitu kan. Gak mungkin ada yang berani matiin mic Manny Pacquiao kan. Gila sih. Kalau Tapi ini apa ya, gue nggak tahu manuver politik macam apa yang dia mainkan. Tapi gokil banget sih dia kalau bisa sampai benar-benar jadi presiden gitu. iya bener banget sih. Hmm. Kalau gue sih ngeliatnya kayak apa ya? Ini ya nilai baru gitu kan, Duterte yang selama ini dianggap otoriter gitu sekarang dapat saingan yang notabene satu partai gitu kan. Nah, dia kan partai dia pecah gitu kan ya. Ah, Partai dia terbelah dua gitu kan, yang kubu satu mengusung Manny Pacquiao, yang kubu satu ngusung Duterte lagi sebagai wakil karena dia udah nggak bisa lagi jadi presiden. iya, dia udah di 2 periode Iya. soalnya. Tapi ada juga yang dicalonin sama Duterte tapi nggak mau gitu kebetulan orangnya. Nah tapi masih bingung nih kayak apa tuh namanya, ini kubu mana sih yang sah sebenarnya, masih dualisme gitu lah. Kalau di kita tuh kayak Arema. Arema sampai sekarang belum kelar ya dualisme ya. Ya, Wah, ya masih gitulah. Tapi keren sih warna baru gitu, Duterte yang selama ini terkenal otoriter sekarang harus benar-benar berlawanan dengan tangan besi yang sesungguhnya gitu ya nggak sih? tangan besi Tangan besi sesungguhnya. secara harfiah, Iya. tangan besi secara harfiah gitu kan. Aduh. Ini menarik sih, menarik banget. Ini menarik banget, parah. Apa namanya? Belum lagi ditambah apa ya? Memang kalau kita lihat politik dan apa sih namanya ini atlet gitu memang kerap kali bersinggungan, Pak. Iya betul sih. Dalam konteks Indonesia, Chris John itu juga anggota Partai Demokrat. Dalam konteks Oh iya. Indonesia. Itu kan. Terus apalagi ya? Taufik Hidayat, istrinya itu anaknya Agung Gumelar, politisi Iya juga. betul sekali. Iya. Emang erat banget anjir kaitannya Iya, gitu. Cuman ini gimana caranya entah kapan lah kita bisa menunggu di Indonesia tuh juga bisa seperti itu gitu. Atlet gitu kan. Dia sampai bisa nyalon jadi anggota sampai jadi presiden gitu. Bukan anggota dewan, kalau anggota dewan udah ada. Iya bener sih, menurut gue ini yang menurut gue bisa kita gali lebih lanjut gitu kan. Atlet selama ini masih dianggap sebagai apa ya, pemikat suara aja gitu. Jadi Betul. ya ujung-ujungnya paling dikasih di posisi senator atau DPR, yang posisi-posisi yang bersinggungan dengan rakyat aja gitu kan. Sedangkan yang presiden masih di kita pun masih menurut gue masih sangat jauh dari kata mungkin gitu, karena itu posisi yang sangat penting, gak mungkin dikasih ke public figure yang hanya bisa naikin suara doang gitu. Pasti
ada orang tertentu yang ngisi, baru public figure atau atlet dan lainnya direkrut gitu buat jadi tim ses doang, sekedar tim ses atau bahkan cuma jadi DPR doang gitu sih. Kalau menurut gua ini keren banget gitu Pacquiao bisa sampai dicalonin di posisi yang sangat penting presiden gitu kan. Ini Betul. fenomena baru banget gitu. Biasanya kan cuma dianggap ya atlet kan berdekatan sama politik karena emang dia bisa mikat suara dan punya banyak fans kan tentu ya. Karena politik Betul. butuh banyak suara dan yang butuh apa yang sangat bersinggungan dengan masyarakat gitu. Hmm. Ya, tapi untuk jadi presiden menurut gue ini manuver yang luar biasa banget sih dari partai ini di Filipina sih, hebat sih Ya menurut gue. gokil. Menurut gua Iya. ini sih, kalau gua ngelihatnya gini sih Pan, apa namanya? Ini hal menarik ketika apa ya? Menurut gua banyak orang yang menilai itu orang yang sudah diketahui secara publik itu akan mudah jadi pejabat publik. Sesuatu gitu. Jadi Oh ya, pejabat publik. betul. Iya, iya. Itu tapi sebenarnya itu pikiran yang terlalu dangkal buat gua. Waktu Hmm. gue SD gue mikir kalau Sule itu nyalon jadi presiden dia akan mudah menang. Waktu gue SD gue Iya. mikir kayak gitu. Tapi Tanpa memperhitungkan faktor-faktor lainnya ya. iya, tapi gue memperlihatkan Iya. faktor-faktor yang lainnya, gue memperlihat Sule kayaknya gampang banget jadi calon presiden gitu. Karena Sule kan dulu booming banget waktu Dicintai kita SD. seluruh masyarakat kan. Iya. Emang gitu. Tapi Parah. Ha-ha. setelah gue sekarang mulai apa ya, melek secara politik gitu, asik melek. Padahal masih Melek. rep-repan nih sekarang gue. Apa namanya? Ternyata kan ada kayak kalau lu di survei-survei politik itu kan ada yang istilahnya tingkat pengetahuan publik. Jadi publik tuh tahu nggak sih ada tokoh ini gitu. Tapi ada juga yang tingkat keterpilihan. Jadi publik tuh memilih dia apa enggak gitu. Ada banyak banget publik itu yang diketahui masif oleh masyarakat tapi tingkat keterpilihannya tuh rendah. Contoh-contohnya ya artis-artis itu kalau di Indonesia tingkat pengetahuan publik akan dia pasti tinggi sekali kan gitu. Tapi Raffi untuk memilih Ahmad dia, gitu kan. iya Raffi Ahmad, Sule gitu kan. Pasti banyak publik yang tahu dia, tapi urusan memilih itu belum tentu. Nah, menurut gue Manny Pacquiao tuh keren karena dia berarti bisa balance antara dua tadi. Publik tahu dia, ya dia salah satu atlet tinju yang terkenal bahkan di Asia Iya, Tenggara, betul. salah satu jagonya Di dunia sih. Hmm, Iya, di dunia sih hebat banget deh. di dunia. Dan secara politik dia terpilih gitu. Berarti aslinya masyarakat tidak hanya tahu, tapi dia juga memilih dia gitu untuk bisa maju jadi anggota Senat ya awalnya. Ini sekarang dia berani running for office untuk presiden, gokil. No Ini com- gokil banget sih. Tapi menurut gua ngeliat yang kayak tadi lu bilang kayak apa namanya tingkat keterpilihan gitu ya. Tapi menurut gua kalau di DPR itu nggak berlaku sih kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua di DPR itu masih kayak yang penting lu ada di top of mind masyarakat dan lu bisa menang. Kalau menurut gua sih gitu karena gua lihat-lihat dari artis-artis yang kepilih di DPR nih ya, gua Nah. rasa tuh masih kayak apa ya, mereka tidak punya kompetensi apapun sebenarnya buat bisa terpilih di DPR karena dari beberapa kesempatan juga bahkan dia tidak tahu apa itu kayak hak-hak interpelasi waktu itu siapa tuh waktu itu lupa gua. Ada ya, gue tahu. Ya bahkan mereka nggak tahu gitu kayak dasar-dasar sistem kerjanya DPR gimana, bahkan gua nggak tahu dia kerjanya di DPR ngapain gitu kan sampai sekarang. Nah jadi kan menurut gua mereka tuh nggak menunjukkan kalau mereka tuh bisa terpilih, tapi mereka terpilih karena mereka terkenal itu di DPR. Makanya menurut gua Iya. kalau di presiden itu hal lain lagi gitu kan, dia bisa nyalon presiden aja menurut gua udah hebat banget karena Udah hebat, betul. partai pasti kan memperhitungkan banyak hal gitu kan. Belum Dan lagi sekarang ada presidensial threshold. Iya betul. Iya. Sekarang nggak ada PT presidensial threshold lagi gitu kan kalau di kita ya. Dan ya menurut gua masih jauh lah kalau misalkan public figure bisa sampai ke presiden. Kalau dikit. Iya Kalau sih, di betul. kita. Kalau menurut gua sih. Kalau menurut lo kira-kira kapan nih kita bisa atau kira-kira masih jauh nggak nih kita public figure bisa jadi presiden atau Sule gitu? Masih jauh ya. Menurut gue masih jauh sih, jauh banget. Nah itu ini tapi gue menarik ini Pan, nyambung dari omongan lu tadi tentang tingkat pengetahuan publik tentang seseorang gitu. Itu tuh kemarin gue kalau nggak salah baca tulisan tentang Valdo tuh sebenarnya. Oh. Valdo itu kan, ini sorry sebut nama tapi emang kenyataannya gitu. Itu banyak banget tulisan tentang dia. Intinya Valdo itu kan panggungnya sih udah banyak banget. Udah sekarang lagi sering dihujat ya di Twitter. Iya, gara-gara pindah partai dan lain sebagainya, terus jadi bagian dari pemerintah gitu. Apa namanya? Tapi istilahnya gini, waktu kemarin pemilu itu pileg, dia kan itu panggung tuh bener-bener banyak. Hampir kayak semua TV itu ngundang dia buat ngomong. Tapi dia nggak menang buat apa namanya pemilihan di DPR. Iya, betul. Itu artinya kayak ada apa ya? Media yang dia pakai itu nggak menyasar langsung ke konstituen dia gitu loh. Yang ngundang dia itu kan TV-TV nasional, bukan radio lokal. Ya, sedangkan dapilnya nggak ini ya. Dia dapilnya Kabupaten Bogor, di daerah gua, samping ini. Kalau nggak salah, iya Kabupaten Bogor. Jadi maksudnya
dia kan diundang tuh sama TV nasional yang bisa jadi sebenarnya masyarakat di konstituen dia tuh tidak banyak nonton TV nasional yang dia Iya ada di betul sana. betul betul. Nggak tepat sasaran ya. Ya nggak tepat sasaran gitu. Nah, Iya. menurut gua kalau misalkan disambungin kayak yang lu tadi yang artis itu, menurut gua tuh ya dia secara nasional emang udah diketahui masif dan khususnya di konstituen dia di tempat wilayah dia nyalek itu, dia memang udah apa ya Emang masyarakat masif itu juga usaha upaya-upayanya gitu ya. emang juga Iya, udah masif juga upayanya gitu. Jadi combine. jadi combine gitu. Ya dia diketahui secara masif iya gitu, tapi juga medianya dia buat di target konstituen dia itu juga jalan gitu. Tetap nyebar baliho segala macem gitu-gitu. Itu Bener sih sih. menurut Tapi gua. menurut gua ada juga faktor lain juga sih Jack, kayak faktor nomor urut 1. Ya iya betul Itu itu tuh ngaruh. kemarin tuh si Valdo setahu gua kalah sama Primus Yustisio, artis. Fun fact Artis. Primus tuh tetangga gua. Emang iya dia nyalon kan di daerah lo kan, PAN Iya. kan. Iya. Dia kalah sama Primus. Primus nomor urut 1 setahu gua. Karena rata-rata ya manuver-manuver yang dilakuin sama tim ses parpol ini di Indonesia gitu ya. Gua ngelihatnya sih kayak banyak tuh yang kayak cuma promoin parpolnya doang. Kayak Nah. kalau enggak kebanyakan kayak ada 2 orang dari parpol yang sama datangin rumah yang sama gitu. Jadi orang yang rumahnya itu bingung kayak ini gue harus dukung yang mana gitu kan. Nah, jadi dia cuma coblos partainya doang dan itu pasti bakal masuk ke nomor 1 kan suaranya. Betul. Itu sih berpengaruh juga sih menurut gua. Pengetahuan Menurut gua kenapa Primus bisa menang Rivaldo sih itu. tentang pengetahuan publik sih anjing. Maksudnya ada orang kalau misalkan kita bicara tentang apa namanya public figure dalam konteks politik kan ada memang yang secara politik dia memang sudah dikenal. Banyak politisi yang iya. memang sudah dikenal sebagai politisi gitu kan. Tapi ada juga orang yang dikenal tuh dari hal lain. Misalkan dia entertainer kayak tadi segala macam. Primus entertainer kan segala macam. Primus ya. Nah, menurut gua kalau gua bukannya songong tapi di dapil gua anjing dapil gua gitu. Dapil lu ya. Lu calon ntar soon bakal jadi dapil lu aja kayak. Someday entah kapan. Tapi setidaknya di dapil gue ini banyak banget orang yang seperti itu. Maksudnya diketahui secara publik itu baik secara sebagai politisi atau sebagai entertainer. Di dapil gue nih Fadlizon, Primus, tadi Valdo, Iya, terus iya. apa namanya Adian Apitupulu. Banyak anjir di Kabupaten Bogor tuh yang orangnya emang udah diketahui secara publik baik sebagai politisi atau sebagai entertainer gitu. Tinggal persoalannya di mana Jarum ini akan menusukkan namanya itu. Iya, betul. Itu Berarti sih. sebenarnya kalau pengen mengetahui hal ini lu bisa survei langsung ke daerah lu aja kayak karena itu ada contoh nyata di mana Valdo yang udah mengisi TV nasional Kagak masuk. banyak kalah dengan Primus yang artis ya kan. Iya. Iya. Wah itu gokil sih anjing sebenarnya. Saya mulai tanya lah ke tetangga lu mulai besok kayak Pak, kenapa lu milih Primus? Asli. Tetangga gak enak gitu. Primus tuh rumah pemenangannya tuh belakang gua. Aduh. Kayak gitu dah. Nih back to topic Pan. Asik back to Iya. topic. Apa namanya? Tapi entertainer lagi bicara ngomong entertainer ya Jack ya. Kita baru-baru ini dihebohkan dengan di Twitter gitu kan oleh warganet yang sangat glorifying gitu kan. Asik. Apa BTS sang idola mereka telah tampil di forum SDG PBB gitu kan. Gila, Wah, keren banget. Itu oke. sebuah langkah hebat bagi influencer atau public figure lainnya gitu kan selain Manny Pacquiao yang baru saja mencalonkan diri sebagai presiden gitu. Mantap. Gimana tanggapan lu Jack tentang itu Jack? Ini jujur gua lihat live-nya sebenarnya di YouTube gua, tapi gak gua klik. Karena kebetulan lu army kan. Bukan, karena kebetulan nongol aja di beranda YouTube gua waktu lagi live gitu. Ya, ini mirip kayak yang gue sebut tadi ke lu sih Pan. Sebenarnya ini kalau gue nggak tahu istilah anak HI-nya apa, tapi gue nyebutnya kayak pop diplomasi gitu. Iya, betul. Memanfaatkan budaya apa ya? Kan memang sekarang Korean Wave lagi kencang-kencangnya. Korean Wave parah, kenceng banget. Lagi kan. di mana-mana. Bahkan kalau nggak salah si presiden Korselnya itu waktu sebelum BTS ngomong dia kan bilang BTS ini emang apa ya? Aset negara ya kalau salah dia. Ini kalau nggak salah dia bilang kayak semacam apa sih? Tokoh mudanya global itu ya dia gitu kalau nggak salah. Tapi emang bener sih gila sih itu dia bisa mempengaruhi banyak jutaan dan bahkan puluhan juta orang sih menurut gua. Parah. Itu pengaruhnya bukan sekedar fans doang, Cok, kayak beneran sampai gila gitu kayak sampai bener-bener autis gitu kayak
Sampai bahkan ada orang rela beli photocard gitu yang harganya jutaan cuma pengen ya itu sama sih kayak misalkan kita ngidolain pemain bola mungkin ya. Mhm. Tapi ya mungkin ada foto gitu beli foto harga jutaan gitu kan berarti udah hebat banget nih dalam mempengaruhi masyarakat gitu kan. Nah, mungkin hebat Parah. juga pemikirannya kenapa nggak kita pakai nih BTS yang udah dituhankan oleh banyak orang gitu kan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan ya nggak sih? Asik, pesan-pesan Untuk kebaikan. menyampaikan pesan-pesan kaum muda gitu kan. Gila sih. Ya kayak Keren gitu keren. dah. Nggak tahu ya Ya, apa namanya. Kita nggak pernah tahu niat di balik mereka apa, tapi setidaknya itu berhasil untuk memikat banyak mata pemuda itu. iya betul betul. Udah jarang sebenarnya PBB jadi trending topik gitu kan atau pidato-pidato yang ada di United Nations tuh jadi trending topik di media-media sosial atau segala macam dan diketahui oleh khalayak muda gitu. Jarang banget gitu kan. Dan sekarang ya berhasil tujuannya dan semua orang membicarakan hal itu gitu kan. Betul. Karena BTS telah tampil di sana gitu menyampaikan pesan-pesan perubahan, menyampaikan pesannya apa sih Jack kalau gue bertahu Jack kalau mungkin lu nonton ya kemarin ya. Gue sih Gua sebenarnya skip nggak aja. nonton. Gue malah lebih tertariknya di ini anjir apa namanya? Video klipnya. Ah, video klipnya. Video klipnya BTS tuh pakai ruangan sidangnya PBB loh. Oh, gue nggak tahu apa lagu yang mana. Seriusan Gua nggak tahu. anjir. Oh, ada ya. Gue nggak tahu lagunya apa. Gue bukan Nah. ARMY kan, tapi Oh. di Voklatif di Instagram atau di Twitter itu udah banyak banget tuh. Mereka tuh bikin video klip di ruangan sidang PBB itu, Pak. Di luarnya juga Iya. gitu. Anjrit kata gue. Bertahu, Bah. Kapan ini boyband Indonesia bisa seperti ini juga Iya, kata gue. kapan mungkin Smash bisa kembali lagi gitu kan dan berkarya atau CJR. apa yang baru-baru Cowboy Junior ya kan Iya. mungkin Kiki akan berpidato gitu kan atau Iqbal berpidato di depan ini kan mimbar PBB gitu kan kita harus terus berjuang kawan-kawan ya nggak? Keren Asik. banget sambil joget gila itu emang menurut gua boyband Indonesia harusnya tersentuh sih ngeliat ini kayak kenapa gue bubar kenapa boyband Indo pada bubar sedangkan BTS bisa sampai tampil di PBB ini mungkin bisa direnungkan ya buat kalian-kalian ya. Buat Semoga kalian fans-fansnya Iqbal yang melihat ini, halo. Anda cepat sadar, refleksikan diri lah. iya, kalau enggak Anda mungkin bisa serang Iqbal. Ayo Iqbal balik ke jejer lagi biar kalian bisa tampil di PBB gitu kan. Ya, Bisa iya. mulai diserang lah komen-komen Iqbal gitu kan. Itu yang pasti Iya. gua dan Erpan akan support banget sih itu. Gua dan Iya. Erpan akan support. Walaupun nggak nonton, support doang. Lu sendiri kapan nih Jack nih bisa bicara di panggung PBB? Kapan tahu anjing, lu tadi ngomong gua nyalek, lu sekarang gua nyalek. Kapan gua ngomong di sidang PBB anjir. BTS tuh band kesukaan kita banget gak sih? Ya gak sih? Parah ya. Jack aja bilang iya, ARMY engagementnya gede, Cok. Oh iya. Gimana sih ya? BTS tuh fans kesukaan kita banget ya. Parah. Jadi ya Parah. kita tuh bakal dukung terus tuh apa tuh kan kemarin si BTS kalau nggak salah kayak nyemangatin kita gitu kan kayak generasi corona tuh bukan generasi yang gagal, generasi yang hilang gitu tapi generasi awal gitu kan. Menurut Asik. gue abis dengar itu gue langsung semangat gitu Jack. Gue langsung buka Termotivasi, leader, anjir. gue langsung buka LinkedIn, gue langsung daftar apply semua lowongan yang ada di depan mata gue Jack gara-gara BTS Jack. Itu namanya lu udah buta, yang dibutakan oleh gelap mata lu namanya bahasa ini. Alhamdulillah terima kasih kepada BTS, kepada Taehyung dan kawan-kawan saya jadi semangat melamar kerja. Terima kasih. Arigato. Tapi baik back to topik yang serius ya. Ini berarti menjadi bukti ya kalau emang influencer dan public figure tuh udah emang sangat diperhitungkan bahkan skalanya sampai global nggak sih kayak? Iya, betul. Udah apa ya? Tadi kan kita bilang dari tingkat nasional. Iya. Tingkat nasional oke, berhasil dalam beberapa kasus, gagal dalam beberapa kasus, tapi Iya betul. ini udah nyampe ke tingkat global, artinya memang ada suatu hal yang signifikan sih sebenarnya. Potensinya gitu ya. Apa dalam meng-engage publik, menyampaikan pesan kepada publik itu. Gokil sih. betul. Termasuk ini Pan, apa ngomong-ngomong tentang pesan terhadap publik itu yang kemarin yang ramai juga. Krisdayanti. Iya betul sih. Iya. Kita tuh biasanya kan menghujat anggota dewan gitu ya, bilang gaji lu ketinggian segala macam gitu-gitu. Tapi tiba-tiba ada seorang Krisdayanti nge-spill Yang jujur gitu ya. jujur dengan polosnya gitu. Gue nggak ngerti sentimen publik tuh kok ada yang negatif ada yang positif, itu gue bingung juga anjir sebenarnya. Maksudnya Tapi yang negatif gini loh, maksud gue kok lu nyinyir maksudnya gajinya kegedean sebagai wakil rakyat, oke. Tapi bukannya lu butuh transparansi gitu loh. iya bener-bener. Gimana sih gue ngeliatnya kayak transparansi yang selama ini dicari-cari gitu kan. Kayak orang tuh bisa bicara gaji gini-gini tapi tanpa tidak tahu gitu angka pastinya berapa segala macam tiba-tiba dibuka oleh Krisdayanti. Dibuka Gitu kan. sebegitu jamblang. sebuah
fenomena yang luar biasa nggak sih? Transparansi yang selama ini dicari-cari datang dari anggota parlemen yang notabene seorang artis juga gitu kan. Iya. Dan notabene biasanya anggota parlemen yang artis bisa dihujat gitu kan. Ternyata Krisdayanti menawarkan transparansi kepada masyarakat Indonesia gitu kan. Gila, hebat banget ya. Maksudnya kayak Tanpa lu harus baca LHKPN dan lain sebagainya, lu udah tahu dari mulut dia. Iya, lu udah tahu gambaran langsungnya, kayak dia cuma curhat kayak ngomong ya gaji kita segini. Lah langsung kebuka semua dengan jujur ya gitu kan, kayak Iya, tanpa perlu anjir. memanggil uyakuya. Emang menurut gue fenomena yang luar biasa sih. Kayak Coba deh bayangin. Padahal dan anehnya lagi dia ditanya sama mantan anggota DPR coba. Akbar Faisal kan? iya, Kayak pura-pura gak tahu anjir kata gue. Iya. Maksudnya segampang itu ngomong ya tiap tanggal 1 15 juta, tiap tanggal sekian Ada sekian puluh perincian juta. tanggalnya kan sampai Iya. kayak, wah hebat emang Krisdayanti, gila. Gokil sih sampai hafal. Apa kita harus mencalonkan dia jadi presiden ya karena agar lebih terbuka ya, Transparan ya, anjir. Iya, ada ya. Menurut gua kalau dia jadi presiden terus semua anggaran era APBN semuanya kita buka aja ke insert ya nggak sih, kayak Di insert. mungkin bisa ditayangkan gitu di silet gitu kan, jadi semua orang tahu gitu. Kita harus bisa lihat juga segmennya kan, ibu-ibu nggak mungkin dong nonton DPR TV ya Iya, kan, nggak nggak mungkin mungkin. nonton rapat gitu kan, nggak Nonton mungkin baca. RDP gitu-gitu kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin baca juga yang tebal-tebal gitu kan rincian anggarannya. Itu juga belum semua dibuka kan di rincian anggaran itu, ada yang tertutup juga gitu kan. Nah, itu dia. Sedangkan Krisdayanti bisa membukanya di silet, jadi presiden lah ntar 2024. Bismillah lah, kita dukung lah. Krisdayanti for President. Krisdayanti presiden, Manny Pacquiao di Filipina, Krisdayanti di Indo, BTS di presiden dunia. Krisdayanti partainya apa? Lupa gue. Apa ya? Nggak tahu, lupa gua. Ntar gue googling deh nih, gue googling dulu. Krisdayanti partai. Oh, orang PDIP. Oh, PDIP. Nah, mungkin Jadi, Bu Megawati bisa Mega bisa mempertimbangkan saran kita ini, ya kan? Nah, setelah ketimbang ribut-ribut masalah Ganjar atau Puan, kami merekomendasikan arus ketiga. Krisdayanti aja. Krisdayanti. Iya, Ganjar atau Puan mungkin sudah terlalu banyak haters ya. Mhm. Jadi kalau Krisdayanti mungkin ntar yang bela Pak Anies jadi bingung nih, wah apa Krisdayanti aja ya gitu, bisa jadi kan. Iya, Swing voters pada kesono. iya, swing voter tuh yang masih belum terlalu yakin sama Anies dan Ridwan Kamil, jadi Iya. bisa tuh ke Krisdayanti. Ini- Sorry Pak Erlangga, mungkin nama Anda belum terlalu hebat di kami, jadi mungkin kampanyenya kurang besar, baliho-balihonya bisa ditambahin lagi ya. Besok tiba-tiba di rumah lu depan lu ada persis Pak. Ada nih, kalau belum lihat nih, ada gua mau nyalon gitu. Aduh. Anjir. Ya. Itu Mungkin gitu aja kali ya hari ini ya. Terima kasih Bu Megawati, ini mohon maaf kami kalau sembrono ngomong, tapi bisa Iya. dipertimbangkan daripada ribut-ribut Krisdayanti, antara iya. Puan Ganjar, atau Puan. Ganjar, mendingan kami usulkan ini the third wave. Nah, Betul. Karena Krisdayanti menurut gua nggak perlu pakai buzzer. Ganjar, Puan kan dari kemarin buzzernya berantem mulu tuh, kalau gue lihat di Twitter tuh, sumpah. Kalau Krisdayanti jalan kayak ibaratnya di jalan di tengah-tengah gitu langsung jadi presiden, bisa Bu, bisa. bisa. Itu udah tidak perlu buzzer, fansnya yang fanatik itu udah cukup anjing. Dan semua orang pasti bakal memilih karena beliau transparan ya kan. Transparan. Dan kita juga mendukung yang transparan. Betul. Berani sekali. jujur pecat. Berani jujur. Pokoknya Pacquiao presiden Filipina, Krisdayanti presiden Indo, dan BTS presiden dunia. Amin. BTS for life. Asik. Ini Semoga engagement kita naik ya. semoga Army, gitu tolong. kita naik. Army, Army, please. tolong subscribe. Nih subscribe di Eh. bawah sini nih pasti ada nih subscribe. Kalau subscribe banyak banget ntar bisa jadi channel Korea mungkin Jack ya. Iya. Hostnya bukan gua malu lagi. Ya udahlah. Udah Oke. lama kayak kita ngoceh-ngoceh nih. Iya nih udah 23 menit. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai sini. Kembali lagi gua ingatkan buat teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut, join grup Discord dan Telegram yang ada di deskripsi. Kayak Betul. gitu aja kali ya. Mungkin segitu dari gua dan Erpan. Bye bye. Bye bye.